ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in, thumma ila arwahi muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa ila jamil fuqaha wal nahwiyyin wal muhadditsin wal mufassirin wal ulama wal musannifin, thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin la takunu musta'idan ila akhirih. Walau qara'ta, andaikan kamu membaca, walau qara'ta, andaikan kamu membaca al-ilma, pada ilmu, mi'ata sanatin, dalam 100 tahun, wa jama'ta, dan kamu kumpulkan alfa kitabin, pada 1000 kitab, la takunu, maka kamu tidak akan ada, la takunu, maka kamu tidak akan ada, itu musta'idan, bersiap, li rahmatillahi ta'ala, pada rahmatnya Allah ta'ala, illa bil amali, kecuali dengan mengamalkannya, insyaallah. Jadi muallif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau berwasiat, seandainya kita itu sudah membaca banyak sekali ilmu, bahkan mempelajari ilmu itu berapa tahun? 100 tahun, bahkan mengumpulkan 1000 kitab sekalipun, 1000 kitab yang berbeda, pengetahuan yang banyak sekalipun, itu menjadikan kita itu belum termasuk orang-orang yang siap untuk mendapatkan rahmatnya Allah apabila belum diamalkan. Maknanya apa? Banyaknya ilmu kita sekalipun, kalaulah itu tidak kita amalkan, maka itu tidak akan menghadirkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini dalam Quran surah An-Najm ayat 39. Wa allaisa, dan sesungguhnya tidak ada, itu lil insani, bagi manusia, illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan. Jadi sungguh tidak ada bagi manusia itu kecuali apa? Atas apa-apa yang diamalkannya, atas apa-apa yang diusahakannya. Jadi ini menjadikan hujah, menjadikan dalil bahwa ilmu itu harus dibekali dengan amal. Meskipun ilmu kita banyak, kalau tidak kita praktekkan, tidak kita amalkan, ini tidak akan menghadirkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala aidzan, sebagaimana pula Allah juga berfirman, ini dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Faman, barang siapa itu karena ada, yarju berharap, liqa'a rabbih bertemu dengan Rabbnya atau berjumpa dengan Rabbnya, falyamal, maka berbuatlah atau maka beramallah, amalan sholihan, dengan amal yang sholih. Jadi
Dimaksudkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ini, ya, barang siapa yang ingin sekali atau berharap ingin berjumpa dengan Rabb-nya nanti, maka harus disertai dengan apa? Amal yang sholih. Jadi banyaknya ilmu sekalipun itu belum tentu bisa menjamin kita nanti selamat ataupun mendapatkan rahmatnya Allah ataupun bisa berjumpa dengan Allah. Padahal nikmat terbaik bagi para penduduk surga adalah ketika nanti diizinkan untuk bisa berjumpa dengan Rabb-nya. Dan salah satu resep terbaik agar diri kita bisa diizinkan mendapatkan karunia nikmat terbaik di antara para penduduk surga adalah tadi ternyata harus falyamal amalan sholihan. Resepnya adalah dengan berbuat atau beramal dengan amal yang sholih, amal yang baik. Dan ini juga ditegaskan lagi oleh Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 82. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Jazaan, ya. Jazaan. Jadi balasan, bima dengan sesuatu, kanu yang ada pada mereka itu yaksibuna, mereka perbuat, ya, itu yaksibuna yang mereka perbuat. Jadi maksud dari jazaan bima kanu yaksibun adalah menjadi balasan, ya, dengan sesuatu, ya, sebagaimana yang mereka perbuat. Jadi kembali lagi, ternyata balasan itu tergantung dari apa? Amal perbuatan kita. Kalaulah kita di dunia ini beramal yang baik, maka dapatkan yang baik-baik. Kalaupun hendak beramal yang baik, maka ya kita akan dapatkan yang tidak baik. Dan juga disebutkan, ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 107 sampai dengan 108. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, innalladzina, sesungguhnya orang-orang amanu, ya, yang beriman, ya, sapa alladzina wa amilu, dan mereka beramal as-solihati pada kebaikan-kebaikan, kanat ada itulah hum bagi mereka apa jannatul firdausi, surga firdaus, nuzulan tempat tinggalnya, khalidina, ya, mereka kekal, fiha di dalam Jannatul Firdaus, ya. Fiha dhamirha kembali kepada Jannatul Firdaus. La yabghuna, ya, tidak ingin mereka anha dari Jannatul Firdaus hiwalan berpindah. Jadi dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 100 sampai dengan 107 sampai dengan 108 ini, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal sholih, ya, bagi mereka itu disediakan apa? Surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ada satupun dari mereka yang ingin berpindah dari tempatnya. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini, apa itu? Surga Firdaus tadi diberikan untuk siapa? Bukan hanya sekadar iman saja, tapi dibuktikan dengan apa? Wa amilus sholihat, dengan beramal sholih. Jadi bagian dari pertemuan hari ini adalah membahas tentang ilmu yang banyak tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah kecuali dengan diamalkan. Maka ini pentingnya kita beramal atau mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan. Kita lanjutkan. Fa khalafa, maka datanglah min ba'dihim, ya, dari sesudah mereka. Fa khalafa, maka datanglah min ba'dihim dari sesudah mereka khalfun, ya, sapa khalfun pengganti, adha'u yang menyia-nyiakan mereka as-salawata, ya, pada salat, wattaba'u dan mengikuti asyahawati pada hawa nafsu. Fasaufa yalqauna, maka akan menemui mereka ghayyan, ya, tersesat. Ini di dalam firman Allah Quran surah Maryam ayat 59. Jadi dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, datanglah, ya,
setelah mereka pengganti dari orang-orang yang menyia-nyiakan sholat ya, dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kondisi yang ghayyan, yang tersesat. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Illa man, kecuali orang taba, yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila ya, dan mengerjakan amalan sholihan, pada amal sholih. Jadi ini tadi disebutkan apa? Datanglah para pengganti, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan kemudian mengikuti hawa nafsu, itu akan dijumpai mereka itu akan menjadi orang-orang yang tersesat. Kecuali siapa? Yakni orang-orang yang bertaubat, kemudian beriman, yang kemudian juga dibuktikan dengan mengerjakan amal yang sholih. Ini dalam Quran surah Al-Furqan ayat 70. Faulaika, maka mereka itulah yadkhulunal jannata, yang masuk pada surga, wala yudlamuna, dan tidak dizalimi syai'an, sedikit pun. Jadi yang dimaksud siapa mereka itu? Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun, yakni orang-orang yang kembali bertaubat, kemudian beriman, lalu dibuktikan dengan beramal sholih. Maka ini pentingnya kita beramal sholih, bukan hanya sekedar menimbun ilmu saja, banyak ilmu, tapi kalaulah tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, apalah gunanya, ya Masya Allah. Wa ma taqulu fi hadzal hadits, wa ma, dan apa, taqulu, yang akan kamu katakan, fi hadzal hadits, dalam hadis ini. Jadi apa yang akan kamu katakan dalam hadis ini? Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Bunia dibangun apa al-islamu, Islam, ala khamsin, atas 5. Apa saja 5 itu? Yang pertama ini syahadati alla ilaha, yaitu bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan, tiada ilah illallahu, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, utusan Allah. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, wa shaumi ramadhana, dan puasa Ramadan, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah, liman istata'a, bagi orang yang mampu, ilaihi, atas man, sabilan, perjalanannya. Jadi di sini Syekh Hujatul Islam ini bermaksud menjadikan kita untuk senantiasa merenung, gitu ya. Wa ma taqulu fi hadzal hadits, kita diminta untuk bertafakur. Dan apa yang akan kamu katakan atas hadis ini? Bahwasanya Islam itu ternyata dibangun atas 5 hal, 5 perkara. Yakni apa tadi? Syahadat, yakni syahadatain, syahadat yang pertama syahadat kepada Allah, kemudian syahadat bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu, mampu bukan hanya sekedar mampu hartanya ataupun mampu ilmunya saja, tapi manis tatoa ini juga mampu ilmunya, mampu hartanya, mampu kesehatannya, mampu perjalanannya, ilahi sabila. Nah, apa yang akan kita katakan dari ini? Ternyata Islam pun dibangun bukan hanya sekedar dengan ilmu, tapi juga harus diamalkan. Kira-kira dari mendirikan sholat itu butuh praktek atau enggak kira-kira?
Atau cukup tahu saja bahwa oh iya sholat itu 5 waktu, oh iya subuh itu 2 rakaat, oh membacanya adalah ini, oh ternyata rukunnya sholat adalah ini saja, hal-hal yang membatalkan sholat ini, apakah cukup diketahui atau harus dipraktekkan kira-kira? Nah, dari sholatnya saja juga harus diamalkan, dipraktekkan. Maka bentuk dari syahadat pun juga sama, bukan hanya sekedar kita berikrar dengan lisan, ditancapkan di hati, tapi juga harus dibuktikan. Contoh, kalaulah kita itu sungguh-sungguh bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kita sungguh-sungguh bersaksi bahwa Allah itu adalah satu-satunya Rabb kita, kira-kira kita yakin dan iman nggak bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita? Yakin nggak kira-kira? Yakin nggak? Nah, terus kenapa kita masih melakukan maksiat? Kalau kita itu yakin dan sudah bersyahadat kepada Allah, saksi bahwa Allah itu adalah satu-satunya Rabb kita, Tuhan kita, yang sungguh-sungguh mengawasi kita. Lalu kenapa kita masih melakukan maksiat kira-kira? Nah, ini bukti belum kesungguhannya kita mengamalkannya dari syahadat ini. Maka berkali-kali pun kita syahadat, kalaulah kita belum sungguh-sungguh ya, mendalaminya, sungguh-sungguh mengamalkannya, maka syahadat itu hanya sekedar di lisan saja. Tapi harus juga disertai dengan praktek, dengan diamalkan, termasuk dengan membayar zakat, termasuk dengan puasa. Jadi puasa juga ternyata bukan hanya sekedar kita tidak makan, tidak minum saja, tapi juga sungguh-sungguh ngeker dari segala hal, khususnya apa? Hawa nafsu kita. Jadi Islam pun itu pondasinya pun juga disertai dengan amal perbuatan yang nyata, bukan hanya sekedar dari ilmu semata. Ya, Masya Allah. Wal imanu adapun iman itu qaulun, ucapan, bil lisani dengan lisan, wa tasdiqun dan pembenaran, wa tasdiqun dan pembenaran, bil janani ya, dengan hati. Jadi iman itu ya, adapun iman adalah ucapan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Wa amulun dan perbuatan, bil arkani anggota lahir. Jadi iman itu ternyata bukan hanya di hati saja, bukan hanya di lisan, tapi apa? Ditambah wa amulun bil arkani. Artinya apa? Perbuatan anggota lahir harus diwujudkan, ditunjukkan dengan langkah nyata kita. Sengaku-ngakunya kita itu beriman kepada Allah, tapi kalaulah ternyata kitanya masih melakukan maksiat, masih menjadikan orang lain sakit hati karena kelakuan kita, maka di sini ternyata belum sungguh-sungguh kita itu beriman. Maka kalaulah sungguh-sungguh seorang hamba itu beriman, maka juga tentu pasti baik juga hablum minan nasnya, baik juga tingkah lakunya, baik juga ketaatannya, kalaulah itu sungguh-sungguh dia beriman. Wa dalilu ya, adapun dalilnya, dalil itu artinya tanda gitu ya. Wa dalilu adapun tanda al-a'mali ya, dari perbuatan ya, maksudnya ini adalah dalil atau tandanya dari perbuatan, maksudnya implementasi atau aplikasi dari ilmu, itu aksaru sangat banyak ya, itu aksaru sangat banyak, min ayyuhsha dari yang tak terhitung. Wa ingkana sekalipun ada sapa al-abdu seorang hamba itu yablughu sampai al-jannata pada surga bifadlillahi ta'ala dengan anugerah dari Allah ta'ala, wa karamihi dan karunianya Allah ta'ala, lakin ya, tetapi ba'da ayyasta'ida setelah mempersiapkan bita'atihi wa ibadatihi. Jadi bita'atihi dengan ketaatannya, wa ibadatihi dan ibadahnya. Jadi gini maksud dari penjelasan Imam Ghazali rahimahullah
ya, bahwasanya sekalipun ada seorang hamba yang dia itu bisa sampai surga karena anugerahnya Allah, karena karunia-Nya Allah, tetapi harus benar-benar kita ingat, orang-orang yang mendapatkan karunia-Nya Allah, mendapatkan ya anugerahnya Allah itu, tentulah dia sudah mempersiapkan diri dengan ketaatan dan juga dengan ibadah-ibadahnya. Kenapa? Li'anna, karena sesungguhnya rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatallahi, rahmatnya Allah itu qaribun, dekat, minal muhsinina, dari orang-orang yang berbuat baik. Jadi tetap saja kembali lagi, meskipun dikatakan ada orang yang bisa masuk surga itu karena karunia-Nya Allah, karena anugerahnya Allah, perlu juga harus digarisbawahi pesan dari Imam Ghazali rahimahullah, bahwa mereka itu sudah pasti tentu disiapkan dulu apanya? Ketaatannya dan juga ibadah-ibadahnya. Kenapa? Karena sesungguhnya datangnya rahmat Allah itu sangat dekat. Bagi siapa? Orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Maka pertanyaannya Ustaz adalah, kalaulah disebut orang-orang yang berbuat baik, maka otomatis dia beramal atau tidak kira-kira? Mengamalkan ilmunya atau tidak? Maka mengamalkan ilmunya. Walau kila aidon, walau kila, dan seandainya dikatakan ya aidon itu juga gitu ya. Walau kila aidon, dan seandainya dikatakan juga ya belughu bimujarradil imani, ya belughu sampai bimujarradil imani, dengan iman semata. Ini maksudnya adalah ada loh orang yang masuk surga itu, sampai kepada surga itu hanya dengan iman semata gitu ya. Kalau dikatakan itu, maka Imam Ghazali menjawab, kulna, maka kami menjawab gitu ya, na'am gitu ya, ya betul. Lakin mata ya belugu, akan tetapi mata ya belugu, ya. Kapan sampainya? Malah justru ditanyakan ulang oleh Imam Ghazali. Ya, jadi akan tetapi kapan sampainya? Wakam, dan berapa banyak? Wakam, dan berapa banyak? Min aqabatin, dari rintangan ya, kaudin ya, yang sulit, kaudin yang sulit, yaqta'uha, yang akan menempuh, ila ayyashila, hingga ia sampai gitu ya, hingga ia sampai. Jadi malah justru ditanyakan ulang oleh Imam Ghazali ya, bahwasanya sampai kapan dia akan ketemu, dan ternyata berapa banyak dari rintangan yang sulit yang akan ditempuh hingga ia itu sampai. Fa awwalu tilkal aqabati, adapun rintangan yang pertama itu aqabatul imani, yaitu rintangan keimanan ya. Fa awwalu tilkal aqabati, adapun rintangan yang pertama itu aqabatul imani, rintangan keimanan. Wa innahu, bahwasanya ya, keadaan hal yaslamu, apakah selamat, min salbil imani, dari terlepasnya iman, amla, atau tidak. Jadi di sini Imam Ghazali kembali mengingatkan, ya adapun rintangan yang pertama itu sejatinya adalah rintangan keimanan. Apakah kita itu bisa selamat atau justru terlepas dari ya iman kita atau tidak? Wa idza wasala, dan apabila mati, dan apabila mati, hal yakunu, apakah akan ada itu khaiban, rugi, muflihan ya, yang bangkrut. Jadi setelah tadi ya diuji, yang pertama adalah ujian keimanan, kemudian apabila kita mati ya, kita nanti akan dicek apakah kita termasuk orang-orang yang merugi ataupun juga termasuk orang-orang yang bangkrut. Waqala, dan berkata sopo Al-Hasanul Basriyu, yakni Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Jadi kemudian ini ada makalah, ada nasihat dari
Imam Hasan Al-Basri. Yaqulu, berfirman sapa Allahu Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, li ibadihi, pada hamba-hambanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini dalam makalahnya berwasiat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat akan, ya, Masya Allah, memberikan, ya, firman-Nya kepada hamba-hambanya. Apa itu? Udkhulu ya ibadil jannata bi rahmati waqtasimuha bi a'malikum. Udkhulu, masuklah, ya ibadi, wahai hambaku, al jannata, ke surga, bi rahmati, dengan rahmatku, waqtasimuha, dan bagikanlah kalian, ya, dan bagikanlah kalian, bi a'malikum, sesuai dengan amalmu. Coba kita garis bawahi firman Allah ini dari makalah nasihatnya Imam Hasan Al-Basri ini. Masuklah wahai hambaku ke dalam surga dengan rahmatku, dan bagikanlah nikmat kalian, maksudnya nikmat di surga itu, bi'amalikum, sesuai dengan amalmu. Artinya apa? Meskipun kita nanti masuknya surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmatnya Allah, tapi ketika di surga ini kita akan mendapatkan nikmat, ya, sebagaimana bi'amalikum, sesuai dengan amal-amal ibadah kita. Maka inilah di surga itu ada tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Jadi, ya, kembali lagi bahwasanya banyaknya ilmu, ya, di diri kita tidak akan menjadikan diri kita itu termasuk orang-orang yang bersiap mendapatkan rahmatnya Allah, kecuali dengan apa tadi? Diamalkan, dipraktekkan. Jadi pentingnya, ya, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang, ya, bahwa ilmu itu juga harus disertai dengan amal yang solih, dengan amal perbuatan yang nyata. Bahkan iman kita sekalipun harus dibuktikan. Kalaulah, ya, misalkan ada santri-santri kita yang masih melakukan maksiat, masih melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buat apa lagi nasihat dari seorang guru jika Allah saja sudah tidak ditakuti, jika Allah saja sudah tidak diimani? Lalu sampai guru ngomong ABCD sampai teriak sekalipun, bakalan didengar enggak kira-kira? Enggak akan ngefek, enggak akan didengar. Maka sudah tidak ada lagi nasihat apa lagi yang harus guru sampaikan kepada seorang murid apabila murid sendiri saja sudah tidak menganggap hadirnya Allah di dalam dirinya, dalam melihatnya, dalam mengawasinya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga apa yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk di ayyuhal waladu ma lam ta'mal lam tajid al ajra. Jadi di sini tentang wahai anakku ma lam ta'mal, ya, selama kamu itu tidak beramal, lam tajid al ajra, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan al ajra, itu adalah pahala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan hamdalah dan, ya, membaca wal asri 3 kali dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.